itu dari luar, angin. Abrasi. Erosi. Pelapukan. Erosi. Ya Bu ya. Abrasi. Nih ya. Oke ya Bu ya. Ini seisme juga. Seisme. Oke. Ya udah nih dampak positif yang diakibatkan tenaga eksogen. Ya kok dampak positif berarti yang baik-baik Bu ya. Iya. Ya cari aja yang baik-baik. Ya, tapi yang dari luar. Vulkanisme salah Bu nomor 3 Bu ya. Dari dalam. Vulkanisme salah Bu ya. Ya salah. Berarti yang ada 3-nya salah ya kan. 1. Ada satunya salah. 2, 3. Itu pertanyaannya Pak, bukannya endogen dan eksogen ya Pak? Bu, tengok aja Bu yang pertanyaan paling akhir Bu. Jangan Ibu lihat yang atas Bu. Lihat pertanyaan akhir. Dampak positif yang eksogen Bu. Nah, jadi nggak usah pusing-pusing. Yang diminta eksogen kita fokus ke eksogennya. Karena yang diminta terakhir. Oke. Berarti yang nomor 3 salah, tinggal 4, 5, 6. Tengok nomor 2, wilayah yang terdampak tenaga menjadi habitat. Oke, masih mungkin lah. Peristiwa menghasilkan bentuk yang indah menjadi objek wisata, mampu memperluas dataran bumi. Ya, ini ya Bu ya, nomor 4 kayaknya masuk Bu ya. Masuk 4 masuk. Berarti yang ada 4-nya dong. Salah. Ya, mampu memperluas bumi ya, abrasi memperluas bumi, erosi juga. Oke, mendekatkan hasil tambang. Iya, udah diambil. Betul. Betul Bu ya, ini jawabannya adalah 4, 5, 6. Oke, dampak buruknya Bu, kok dampak buruknya apa Bu kalau eksogen? Rusak Bu ya, merusak ya. Intinya bencananya beliung, hancur semua rumahnya. Hancur, merusak jadinya. Oke, yang positifnya apa? Kalau endogen Bu, positifnya apa Bu? Kalau negatif gampang. Pak, belum direkod Pak. Untung diingatkan. Aduh, Mir. Recording in progress. Tua inilah. Dah Bu, jadi yang merusak itu dampak negatif. Kalau dampak positif tadi eksogen. Kalau endogen Bu? Endogen, dampak positifnya Pak? Yaitu 1. 1 wilayah 1. 2 sama 3. Oke Bu ya, lanjut ya. Lanjut ya. Gampang kalau masih IPS masih bisa dipahamin lah. Karena ilmu hafalan. Oke, hapus Bu ya. Ini juga udah tekanan ke atas dari magma, gerak lempeng dan energi terkumpul dalam menekan lapisan kulit sehingga jadi pergesekan kulit bumi merupakan gejala pergeseran apa Bu? Tektonik Pak. Magma. Gerakan lempeng dan energi yang menekan lapisan kulit bumi sehingga jadi pergeseran kulit bumi. Pergeseran kulit bumi Bu. Lempeng Pak, kulit bumi gempa ya Pak. Pergeseran lempeng bumi Bu, apa namanya? Berarti Tektonisme. Lempeng Bu ya, lempeng. Tektonik. Kalau vulkanis? Magma. Magma. Ya magma ya. Magma. Oke, udah Bu ya. Oke bisa ya. Masih bisa dipahami nih, enggak ribet kali kalau IPS tidak terlalu ribet. Cuman hafalan. Oke. Indonesia memiliki apa tuh? Biar nampak sedikit. Indonesia memiliki kekayaan alam yang tidak bernilai harganya. Kekayaan alam tersebut harus jaga agar tetap indah dan lestari. Salah satunya peserta didik adalah kecuali. Oh, nggak mungkin ya. Masa buang sampah di selokan banjir dong. Iya, gampang. Oke, nih lanjut. Globalisasi telah membawa pengaruh di segala aspek kehidupan, tidak terkecuali adanya pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia. Contohnya itu masuknya musik, lagu negara luar yang kian dikenal di negara kita. Maka dari itu tindakan yang dapat menanggapi hal tersebut adalah tindakan yang dapat kita lakukan untuk menanggapinya. Musik luar negeri telah banyak di telinga kita. Bagaimana kita menanggapinya? Nomor berapa ya Pak? Mengajarkan untuk mengekspresikan musik lagu namun kita berjogging Pak. Ada yang ini. Apa jawabannya? Kenalkan. Apresiasi Bu ya. Iya. Harapan. Iya. Ala Bu ya. Nggak ada lagi yang lain. Jawabannya adalah A. Oke. Ntar ini ada yang. Oke.
Oke, lanjut. Lanjut ya. Pak. Oke, lanjut kita. Pada suatu hari rumah menyebabkan 100.000 rumah hilang, nyawa lebih 2020 orang. Karena banjir di Jakarta, ya dalamnya mungkin dalam kali. Juga pada bulan Februari ganggu oleh banjir besar, kedalamannya 1,5 meter. Ya penyebab banjir aja. Ya. Apalagi yang lain-lain. Sistem dan yang buruk. perkotaan yang buruk. Ya Bu ya. Udah Ya. pasti lah itu ya. Udah pasti lah. Sistem Ya. perairan. Sistem perairan, pembuangan air. Oke. Lanjut kita ya IPS tidak pening-pening. Adanya pergeseran kerak bumi. Oh, Bu. Berarti tektonik, Pak. Iya, selesai. Tektonik ya, Pak. Iya, selesai Bu ya. Gampang. Tektonik, vulkanik ya Bu ya. Exogen, endogen, udah paham lah kita tuh. Bisa Bu? Nah, Lanjut, kita ke soal berikutnya. Oke. Ini juga udah pernah dibahas juga. Berdasarkan census penduduk persebaran Indonesia 2011, 57,5% terkonsentrasi di Pulau Jawa. Iya, Pulau Jawa nih banyaknya lah orang Pulau Jawa nih. Papua Barat kurang dari 1%. Kebijakan yang dapat dilakukan adalah, ya ini pertumbuhan Bu ya. Membangun pertumbuhan di Indonesia karena itu tujuan dari transmigrasi. Oke, ini tujuan dari transmigrasi adalah membangun ya. Sekarang transmigrasi arahnya ke mana ya? Sulawesi ya? Sulawesi. Papua mungkin, Pak. Iya, Papua, Sulawesi, Kalimantan kayaknya. Itu pulau Irian Jaya. Sulawesi sudah banyak kayaknya. Iya. Trans. Ya, sekarang membangun karena harus di Pulau Jawa tuh banyak orang. Tenggelam pula. Pindah. Selama periode 1975, program keluarga berencana KB berhasil, terutama di Jawa dan Bali, ya, berhasil dengan baik. Keberhasilan tersebut terdampak dari ya udah anaknya ya, berarti berhubungan dengan anak, ya kan Bu? Dampak berhasil berarti? Wah. Cuman ini salah lah. Ini bisa jadi, ini salah, nggak berhubungan, ya udah cuman A Bu ya. Penurunan jumlah murid SD tiap habis, Pak. Iya, cuman 2 anaknya ya. Tapi nggak bisa juga ditahan-tahan. Ya, namanya juga punya anak, mana bisa tahan-tahan ada anak ya. Allah yang ngasih. Ya, oke Bu. Tapi ya dianjurkan pemerintah hanya 2 saja. Ya, maunya 8 ya. 2 yang masuk tunjangan, Pak. Yang lain. Ya, betul sekali. 2 itu jangan. Ngaja itu Bu. Karena 2 aja. Cepet-cepet 2. Makanya saya cepet-cepet aja 2 anak biar cepat dapat tunjangannya. Oke, pada arus balik Lebaran 2013 wilayah DKI Jakarta mengalami penambahan penduduk sebanyak udah jelas lah. Ini namanya migrasi. Ya Bu ya. Dinamika terhadap penduduk, faktor yang mengaruh terhadap dinamika penduduk adalah ya inilah ya. Antara ini sama ini ya Bu. Tingkat kelahiran salah, ini salah, ini salah. Ini jawabannya apa Bu? Ekonomi. Faktor yang mempengaruhi terhadap dinamika penduduk adalah ya antara 2 itu. Migrasi atau pusat ekonomi? Migrasi. Apa arti migrasi Bu? Migrasi. Perpindahan dari desa ke kota. Wih, organisasi dari desa Itu urbanisasi. Urbanisasi. Migrasi dari pulau satu ke pulau yang lain ya, Pak? Oh, Iya, transmigrasi. migrasi itu dari mana? Dari melewati batas Negara, Pak. Batas negara. Migrasi salah, Pak. Faktornya ini berarti ya ini ya. Ekonomi dong. Iya, ekonomi. Iya, saya mau pindah Jakarta karena Jakarta banyak duitnya kan gitu kan. Padahal ya tidak juga kan. Rezeki mana-mana ada. Asal mau kerja. Oke Bu, udah ya Bu ya. Lanjut. Ya, IPS ini gak usah pusing. Ya, angka kematian rendah, maju teknologi, banyak rumah sakit, angka harapan hidup tinggi. Nyatanya menunjukkan indikator tingginya tingkat kesehatan Bu. Kesehatan angka kematian rendah masuk. Ya. Dan 2. Maju teknologi 1 dan 2. masuk. 1 dan 3. Teknologi kesehatan masuk, Pak. Harapan hidup masuk, Pak. Harapan hidup tinggi. Saya 1 pilih dan B Bu. 4. Kalau kematian rendah berarti logikanya Harapan hidup tinggi. berhubungan dengan itu. Berarti nomor 1 benar ya, tingkat kesehatan ya betul. Banyak rumah sakit ya belum tentu ya Bu ya. Tentu ya. Sini banyak rumah sakit Bu, tapi tingkat kesehatan belum tentu bagus Bu ya. Oke. Ya, teman-teman. Jawabannya 1 dan
Enggak. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya ya IPS. Nggak usah terlalu otaknya nih relaksasi nih kok sekarang nih. Otaknya relaksasi, nggak pusing. Ya Bu ya, nggak pening ya. Nah ini Sumber sejarah. ya sumber primer. primer, sejarah sumber primer itu kayak mana Bu? Maksud paham Bu? Yang utama, Pak. Iya, bagus yang utama yang langsung. Yang awal, yang asli. Yang awal. Dokumen masuk Bu. Proklamasi. Dokumen masuk. Wawancara 3. Foto bacaan Satu masuk ya. Satu, berarti ada satunya benar. Tinggal ini sama ini Bu ya. Ini salah, ini salah, ini salah. Ya udah tinggal nomor mana nih? Nomor 4 masuk nggak? Nomor 4 koran. Koran tidak. Koran dokumen. Berarti A. Koran itu apa Bu? Sumber Sekunder. Buku sejarah sumber Sekunder. sekunder. Ya Bu ya. Paham Bu ya? Ya itu ya enak nian lah jadi PS nih, nggak pening malah kita. Relaksasi betul. Pengetahuan umum. Lanjut. Yo, Bu. Oke. Kosek Bu, kosek. Oke, sejak tahun 2010. Nah, ini soalnya, tadi soalnya juga. Ini apa katanya Bu? Ngapain nih dia nih? Menemukan keberadaan kerajaan Majapahit. Kegiatan diawali pengumpulan bukti ya, pengumpulan bukti mengumpulkan. Itu namanya Bu. Heuristik. Informasi. Verifikasi, kritik, interpretasi, penafsiran, historiografi, penulisan. Ya itu ingat Bu, udah ini sudah saya kasih bagannya biar supaya cepat ngerti. Nah Bu ya, ya gampang Bu ya. Nah kalau ini yang kemarin masuk adalah heuristik dan historiografi. Udah perbedaannya, yang satu mengumpulkan bukti, yang satu ngapain Bu? Menulis. Iya, menulis sejarah. Menulis sejarah. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Kita hapus. Ya, enak nih, otaknya relaksasi terus. Nah ini apa ini Bu? Yang itu historiografi. Geografi. Tahu dari mana Ibu? Cara Nah, sudah ditulis dibangun memperhatikan tahapan akhir menceritakan. tahapan akhir. Sudah ditulis Pak. Ya, ditulis nih ya Bu ya. Ya. Oke, ini berarti namanya apa? Geografi. Historiografi. Ya, betul, ditulis lagi. Dibangun gaya-gaya. Iya, betul, dibangun gaya-gaya. Historiografi, benar. Ditulis kembali. Ya, betul sekali. Lanjut Bu ya. Lanjut. Nih, ya, enak nih. Nggak pusing-pusing, jantungnya nggak pusing. Ya, udah enak kali nih. Lanjut Bu. Nih. Jawablah sendiri, gampang lah ini. Heuristik. Iya, dikumpulkan Bu ya. Kumpulan data informasi. Ini gampang sekali kita ini. Kok Wah. historiografi? Bukan Salah ini. yang C. Oh iya ya Bu. Ini Bu ya. Bukti-bukti. Karena dikumpulkan Bu ya. Iya, Oke. Pak. Ya, Lanjut kita Bu ya. bukti-bukti sejarah. Lanjut. Nih ya, ini baru 10 menit udah 17 soal. Matematika 1 soal ya, mau 15 menit. Verifikasi. Tujuan seorang melakukan sebuah verifikasi kritik untuk apa Bu? Mengkritik untuk apa Bu? Menilai. Menguji keaslian. Iya, menguji. Betul. Menguji Bu. Menilai. Menguji keaslian. Iya, 1 soal, 1 detik, 4 detik. Ya, Bu ya. Ya, Yang ada lagi yang lain ya, jangan kritik Untuk menguji. yang C itu gimana Pak tadi Pak? Apa Bu? Untuk yang C memilah itu bagaimana Pak maksudnya Pak? Mana yang memilah? Yang tadi lah Pak. Soalnya tadi. Yang mana Bu? Nah itu C. Untuk memilah itu maksudnya gimana? Mana? Tujuan Setelah ini Pak. Nah ini yang C itu Pak. Untuk memilah dan memilih itu maksudnya bagaimana itu Pak? Untuk memilih Bu. Memilih-milih. Membeda-bedakan. Mana data yang mendukung, mana data yang tidak mendukung. Memilah itu artinya membeda-bedakan Bu. Misalnya ini masuk data pendukung, ini masuk data tidak pendukung gitu loh Bu. Memilah. Memilah itu memilih artinya. Jadi verifikasi itu menguji keaslian. Menguji lah itu. Bu. Menguji dia, menguji keaslian keabsahan sumbernya harus diuji. Kalau nggak diuji nggak bisa. Oke Bu.
Diuji Iya. dari mengkritik, melakukan sebuah verifikasi. Iya. Udah, Bu? Mau pilih gue. Udah, Bu? Lanjut ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Oke. Mana tadi dia? Nih ya. Pada tahap istiografi, Bu. Karo Nur apa ngomong wis ngomongan. Iya, Bu. Wis. Pada tahap istiografi. Orang bae wis ngerti. Udah diapain? Bae wis ngerti. Oh, Suara. wes. Halo Pak, mau tanya. Tadi yang Hari Kebangkitan Nasional itu loh Pak, itu jawabnya Mana, apa? Bu? Bagian soal mana, Bu? Tadi yang Hari Kebangkitan Nasional. Tadi satu kali lagi. Nah itu isinya apa nih Pak? Ya itu. Mengumpulkan, Bu. Mengumpulkan apa, Bu? Bukan. Heuristik. Heuristik ya. Iya. Heuristik. Kumpulkan Mengumpulkan data informasi. Oke, Bu. Oke ya, makasih ya. Oke, lanjut kita ke mana tadi? Saya pun lupa. Pada tahap Iya. Lagi, Pak. Ini betul nih kan? Iya. Ini kan? Ya. Ini. Oke. Pada tahap istiografi, maka yang akan peneliti apa, Bu? Ngapain, Bu? Istiografi ngapain tadi, Bu? Istiografi menulis sejarah. Menulis sejarah kembali. Telah dikembangkan, diinterpretasi, setiap kembali diuji, menemukan. Yang B, Pak. Yang B bukan, Pak. Dikritik kok, itu interpretasi, B interpretasi. Bukan D. Iya. Sejarah. C Pak, tertulis Pak. Dalam Istiografi tertulis. Maka yang akan pada tahap istiografi kan tahap terakhir kan, Bu? Iya. Tahap terakhir ngapain pertama? Kumpulkan. Ya kan, Bu? Kan tahap tadi ada berapa, Bu? Ada ini kan? Ada berapa tadi? Ada 4. Ini tahapnya nih. Pertama ngapain? Kumpulkan. Mengumpulkan data. Habis itu kritik. Kemudian diverifikasi, lalu ditafsirkan, baru ditulis. Iya. Kumpul, kritik, tafsir, tulis. Iya, tulis. Nah, yang ini ngapain dia? Kan tahap terakhir kan istiografi. Kalau yang B salah, Bu ya? Dikumpulkan, Salah, ya. betul. Dikritik, betul. Ya kan, Bu? Interpretasi, ya. Interpretasi, Kemudian betul nih. Iya, kemudian ditulis terakhir. Coba yang ini. Seperangkat untuk mengumpulkan semua sumber secara setting, menilai secara kritis dan mengajukan Heuristik. Oh, nggak bisa nih, ini kurang satu di interpretasi. Iya, nggak ada penafsirannya. Ya, jawabannya B ya. Ya, B, Pak. Karena ini kurang satu, Ibu ya, yang D kurang satu ya. Iya Pak. Yang B lengkap, Nggak ada dikumpulkan, interpretasinya. dikritik, interpretasi. Paham, Bu? Ya, Pak. Paham. Paham ya, oke. Oke, lanjut, bisa? Lanjut, Pak. Ingat aja, pertama dikumpulkan, kedua diapain, Bu? Kritik. Ditafsirkan. Empat, tulis. Iya, oke. Terakhir tulis. Bisa, Bu? Bisa, Pak. Nah, heuristik, verifikasi, interpretasi, apa lagi? Istiografi. Oke, Bu ya, lanjut. Heuristik, verifikasi, Interpretasi. Istiografi. interpretasi. Pak, yang betul bahasanya. Oke, bisa, Bu? Insya Allah Pak. Lanjut ya, boleh lanjut saya? Boleh. Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya udah. Ini PPKN nih salah masuk nih soalnya nih. Saya pula salah masuk. Nah, Yusek, apa arti Yusek, Bu? Tata cara. Tapi dengan aturan. Always ada kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan. Mors, Sopan dengan sikap perilaku. Sopan kesopanan gitu. Tata perilaku. perilaku, iya, tata perilaku. Custom adat istiadat. Custom, Adat istiadat. istiadat. Kalau di istiadat, kan? Istiadat, udahlah. Nah.
Diminta custom, Bu. Mana Bu yang antar istiadat yang mana, Bu? Dua yang orang Batak pula nih ya. Dua. Dua yang duanya benar. Sama 5. Ada 5-nya benar, dua. Satu, dua, lima. Yang D. Yang di Bali. Oh, ini. Jawabannya yang D, Bu ya. Ya, D. Kita, Bu. Orang ini enggak terlalu sulit, Bu ya. Gampang lah ini ulang. Nah, lanjut. Apa nih, Bu? Banyak kampung itu balitas. Bersalah. Beri salam, Bu. Siapa Yusek? Jawabannya, Bu. Kebiasaan ya, Bu ya. Kebiasaan always, Pak. Kebiasaan ya. Kebiasaan. Ntar lu ada suaranya. Dah. Oke. Lanjut. Oke. Dah, lanjut nih. PKN pula. PS. Terbatasnya kemampuan dalam mengolah alam seperti hutan gundul merupakan salah satu masalah kelangkaan dan penambangan liar oleh manusia. Sehingga yang harus kita lakukan untuk mengulangi adalah penanaman hutan kembali. Hutan kembali lah. Hutan gundul tanam, ya Bu ya. Reboisasi. Lanjut kita ya, nggak pusing ya. Sekarang otak kita relaksasi enak. Nggak pening saya. Lanjut Bu. Nah, ini udah kemarin nih ya. Angin puting beliung. Dari musim panas Bu ya. Panas ke kemarau, panas bergerak. Dari musim panas, dia panas, dia bentuk panas awan rendah. Oke, mana C Bu ya? Ya, C. Jadi pancarobanya dari musim hujan ke musim kemarau. Lanjut Bu ya, suaranya siapa? Bukan yang musim dingin ya, Pak. Hujan yang dingin itu bukan, Pak. Tantar. Musim pancaroba ke musim penghujan. Ini jawabannya Beliung dari musim panas. Jawabannya antara E dan C. Angin puting beliung itu udara panas Bu, bukan udara dingin. Ya terjadinya pada saat panas sekali kayak sekarang nih, panas sekali kayak sekarang. Nah, itu bisa terjadi angin puting beliung. Makanya nih bahasa di soal ini yang hati-hati. Terjadi musim pancaroba dari musim penghujan yang dingin yang bergerak vertikal membentuk awan. Yang ini dari musim kemarau yang panas. Bergerak vertikal. Aturan kan enak, dari musim kemarau yang panas ke musim yang dingin. Aturan dari musim penghujan ke musim kemarau. Ini bahasanya menjebak antara C sama E. Tapi puting beliung itu udara apa? Udara panas. Ini terjadi musim pancaroba dari musim kemarau yang panas, yang bergerak. Nah, kan ini rancu bahasa sini. Ya sudah, saya tetap ini aja lah Bu, C aja lah Bu. Nah, karena dari musim yang panas ya, angin puting beliung dari musim hujan ke musim yang panas. Oke Bu ya, lanjut. Oke, lanjut ya, kemari. Oke. Nah, ini tentang kegiatan hasil produksi, ya Bu. Meningkatkan hasil produksi dengan mengembangkan atau menambah keanekaragaman jenis hasil produksi. Intensifikasi. Ya, ini udah ada nih ya. Diversifikasi. Ini ya, ini ya. Apa namanya? Diverifikasi. Oke, kalau soal kemarin kan itu ada barangnya, ini sisa. Jadi apa? Ya kan, Bu? Nah, saya balik ini bahasanya apa? Kalau yang kemarin kan yang ntar kita ke soal yang saya bilang itu ada barang misalnya apa tuh namanya? Sisa pelepah jadikan masyarakat sapu lidi. Nah, itu kan kegiatannya apa? Masih kan menambah nilai hasil produksi, menambah suara siapa tuh? Nambah hasil produksi. Nambah nilai produksi. Nah, itu kan soal yang kemarin tuh, ya kan? Nah, ini saya balik soalnya, mana tahu dibalik soalnya. Pak, jadikan perca. Upaya untuk meningkatkan hasil produksi, yang caranya ada 5 Bu ya. Yang pertama, intensifikasi. Ya Bu ya, apa tuh? Memperbaiki metode ya.
metode. Yang ini pakai ekstensifikasi pakai apa, Bu? Pakai mesin. pakai apa, Ma? Pakai mesin. Diverifikasi itu tambahkan jenisnya. Rasionalisasi manajemen. Jadi ada 4 ya. Jadi ada 4 ini yang kegiatannya produksinya. Berarti kalau pemasaran masuknya rasionalisasi ya, Pak? Iya, betul. Ini saya balik soalnya. Takutnya dibalik. Paham, Bu ya? Maksud saya paham ya, Bu ya? Ini saya balik Ya, soalnya. paham, Pak. Suaranya mendem, Pak. Saya Bisa diulang, Pak. Saya dengar suara saya, Bu, dengar? Ulang, Pak. Ulang, Pak. Suara saya. Itu ada yang berisik, Pak. Ya, makanya siapa yang bisa nggak tahu di sini. Mute dong. Ulang lagi, Pak, penjelasannya, Pak. Ya, bentar, Bu. Oke, dah, Bu. Oke, sudah. Saya ulang, Bu ya. Soal yang ini, ntar ya. Soal yang ini adalah kebalikan dari soal yang ini. Bentar, ini nomor berapa nih? Nomor 23 ya. Tanya Ibu nomor 23, Bu. Saya lupa pula nomor 23. Nah, ini, Bu. Ini kan soal yang ini. Nah, nih. Ini ya. Ini soal yang ini kan pengusaha mebel menghasilkan banyak model furniture. Salah satu bentuk yang dihasilkan adalah meja dari bahan limbah gergaji. Tujuannya adalah, ini kan soal yang kemarin, Bu. Ya kan? Ya kan, Bu? Halo, dengar saya nih? Ya, Pak. Ya. Ini juga soal yang sama. Ini juga soal yang sama, ya kan? Saya balik soalnya. Mana tadi dah? Nomor 24. Mana tahu kan dibalik soalnya, saya kan takut-takut dibalik. Jadi paham ini artinya menambahkan, mengembangkan atau menambah keanekaragaman jenis hasil produksi, namanya apa? Diverifikasi. Kalau pakai mesin besok namanya apa? Ekstensifikasi. Metodenya diubah, namanya apa? Intensifikasi. Manajemennya diubah, namanya rasionalisasi. Itu loh, Bu, saya jelaskan. Jadi besok ketika keluar soal yang ini Ya, yang berhubungan Pak, dengan tadi, kasih. Ibu udah paham. Jadi saya udah aman. Nah, tahu takutnya dibalik kan, karena indikatornya bisa dibalik itu. Oke, Bu ya. Oke, kita masuk ke soal yang berhubungan dengan yang ini. Jawabannya tadi adalah diverifikasi. Kita hubungkan dengan soal yang ini. Ntar ya, nomor 24 ntar dulu. Kita ke soal yang tadi yang berhubungan. Nah, ini dia nomor 33. Oke, Bu, sama-sama jawab. Pengusaha mebel menghasilkan banyak model furniture. Salah satunya bentuk yang dihasilkan adalah meja dari bahan limbah gergaji. Berarti limbah gergaji ini sisa, Bu ya? Sisa, iya. Minimalisir. Ya, sisa, Bu ya. Sisa itu artinya apa, Bu? Sumber daya tidak terpakai. Berarti ya, namanya sumber daya alam. alam. Sumber daya alam. Sisa ini adalah sumber daya alam. Sumber daya alam itu, Bu, perhatikan, Bu ya. Itu bisa dikembangkan oleh pengusaha itu sendiri atau industri itu sendiri, atau bisa dimanfaatkan oleh si masyarakat, ya, Bu? Ya. Masyarakat, ya, Bu ya. Ya, Pak. Misalnya tadi limbah gergaji. Limbah gergaji kan di hasil produksi. Nah, ini yang ngolah siapa, Bu? Yang ngolah pengusaha masyarakat? Masyarakat, Pak. Yang ini, yang nomor 26 ini yang ngolah siapa? Pengusahanya. Yang ngolah siapa, Bu? Pengusaha. Yang ngolah siapa, Bu, di sini, Bu? Pengusaha masyarakat. Pengusaha berarti SDA-nya yang ngolah pengusaha, maka pengusaha itu adalah memaksimalkan sumber daya. Jadi paham, Ibu? Tapi kalau yang ngolah masyarakat, beda lagi cerita, Bu. Kalau yang ngolah pengusaha memaksimalkan SDA. Kalau masyarakat menambah nilai produksi. Ya, ekonomis, menambah nilai SDA, menambah nilai ekonomis SDA. Beda, Bu ya? Ya, Pak. Ekonomis SDA. Ya, jadi ini harus kita pahami, Bu. Kalau masyarakat yang ngolah, dia menambah nilai yang sisa tadi, ada nilai ekonomisnya. Oke, Bu? Oh iya, Pak. Tapi kalau pengusaha memaksimalkan sumber daya. beda dong. Masyarakat menambah nilai. Ya, Bu ya?
Misalkan Ya. ini ada bambu-bambu hasil buangan dari pabrik entah apalah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk jadi apa namanya? Jadi kerajinan tangan misalnya. Jadi itu apa, Bu? Menambah nih. Menambah nilai ekonomi. Tapi sisa tadi diambil oleh pengusaha lagi, dikembangkan lagi. Namanya apa? Memanfaatkan sumber daya. Jadi beda, Bu ya. Beda ya. Di pengusaha apa di masyarakat? Bisa dipahami, Bu? Siapa? Kok dihapus pula? Aduh, enggak nih. Nah, oke, Bu. Yang kemarin Dihapus dulu, Pak. Iya, nih yang kemarin nih, tar dulu ya. Tar dulu nih, ha. Nih soal nih. Ha. lagi PDF-nya kan, Iya, Bu. Ini tadi jawabannya kan pengusaha memaksimalkan SDA, masyarakat itu menambah. Nah, ini. Masyarakat membuang nih. Ini dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, itu kerjanya dimanfaatkan oleh masyarakat. Ngapain, Bu, berarti? Menambah nilai. Menambah nilai Menambah nilai suatu produk. Iya. Tapi kalau dimanfaatkan oleh usaha Sumber daya. Jadi menambah nilai. Ya, dua, Bu, ya, dua. Kalau di masyarakat ya menambah sumber ekonomisnya. Produksi Tapi kalau memaksimalkan. di pengusaha memaksimalkan sumber daya. daya. Bisa dipahami, Bu ya? Bisa ya? Apa Oke, itu? kalau yang ini, Bu, yang ini, nah, ini saya hapus dulu. Nggak usah dihapus lah nih. Ini ngapain, Bu? Mengganti kayu bakar dengan briket. Dengan apa nih? Ya briket. yang sekam. Iya, sekam padi. Ya kayu sama sekam padi lebih murah mana, Bu? Sekam. Berarti kalau gitu, Minimal biaya ngapain? produksi. Biaya produksi. Iya, mendingankan biaya produksi, ongkosnya kurang kan gitu. Gimana jawabannya, Bu? Ada pasti A ya, ini pasti A. Iya, mengurangi biaya produksi. Bisa dipaham, Bu? Bisa. Bisa, Bu ya? Iya, Pak. Ya gampang, Bu ya. Jadi PS dia enak nian lah. Jadi kalau di pengusaha tadi, kalau sisanya dibuang, memaksimalkan sumber daya. Kalau di masyarakat, ngambil masyarakat, Nilai ekonomi. Menambah nilai. nambah nilai ekonomis. Iya, paham, Bu ya? Iya, enak nian lah IPS nih, Bu. Yang pusing-pusing kita, Bu. Nah, kalau IPS semua soalnya enak nian. Pusing kepala saya. Nah, lanjut. Nih. Perilaku produsen. Apa produsen, Bu? Menghasilkan Menghasilkan barang. menghasilkan oksigen, Bu. Barang produksi. Oksigen enggak? Di IPA produsen menghasilkan oksigen, menghasilkan bisa buat makan sendiri kan gitu. Di IPA kan IPS nih, Bu ya. Oh, ini IPS. Kedengeran Pak suaranya. Enggak dengar, Bu. Usaha warung. Dengar jelas, Pak. Dengar jelas, Pak. Dengar ya, oke. Oke, ini Bu produsen, berarti bisa menghasilkan. Ya, cari aja, Bu. Ini dia adalah menciptakan satu barang atau benda yang memenuhi kebutuhan manusia, Bu. Mau berapa aja, Bu? Satu masuk. Satu. Berarti yang satu yang benar. Ini salah. Oke. Ya. Dua masuk. Dan mensyaratkan bahan baku untuk menekan harga produk. Masuk, Pak. Mira, mana? Ya betul lah, Bu ya. Usahanya berarti masuk. Oke. Perilaku produsen adalah menciptakan atau menambah guna suatu barang atau benda untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, Bu ya, gampang, Bu ya. Gampang sekali ya. Udah lanjut kita, nggak pusing-pusing. Oke, lanjut. Ini soalnya ini ada kemarin nih, ini hampir salah nih. Ini salah. Saya kemarin juga menjawab soal seperti hampir salah. Kenapa? Karena ada beberapa yang ya ada pertambangan itu di dalam ekstraktif, Bu nih. Contoh bahan usahanya adalah ekstraktif adalah pertambangan. Ya, Bu ya. Ekstraktif itu adalah apa tuh? Memanfaatkan sumber daya langsung, Bu. Kalau masyarakat berarti ekstraktif juga kan. Yang kemarin tuh ada apa namanya itu soal apa namanya? Itu namanya ekstraktif. Ya, saya jawab pertambangan. Ya, betul memang, tapi jawabannya adalah ekstraktif.
ekstraktif yang paling tepat. Kenapa? Karena itu kegiatan langsung namanya. Oke, jenisnya baru pertambangan. Oke Bu ya, ini jawabannya apa nih? Gambar usaha apa nih? Ini menambang apa Bu? Minyak Bu? Minyak bumi. Iya, minyak bumi. Berarti jawabannya apa? Menggali, Mengambil dari bumi. Iya, oke. Ini pengertiannya nih, ada ekstraktif, agraris, ya tahu lah agraris ya, pertanian dan perkebunan ya. Jadi industri, itu apa industri Bu? Bahan baku menjadi bahan Jadi. Nah, bahan jadi. Baku menjadi bahan jadi. Iya, perdagangan adalah ekspor dan impor. Jasa adalah kita guru, kan Bu ya? Jadi ini cuma 5 Bu ya. Cuma 5 kegiatan apa namanya? Kegiatan bidang usaha. Ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, dan jasa. Kelima inilah yang nanti masuk di dalam soal Ibu. Cuman 1 soalnya. Indikatornya apa ya? Ya ini, badan usaha. Yang mana dipilih? Kegiatan misalnya, kegiatan Ibu guru mengajar, jasa. Jasa. Ekspor, impor. Kita impor cabai mahal. Impor cabai, dagangan impor cabai. Kalau kegiatannya perkebunan cabai, agraris. kalau misalnya ibu buat apa namanya, ada pabrik rumahan Ibu membuat teh daun bidara, industri. Ya, bisa dipahami Bu ya? Ya, otaknya nggak peningan Bu kalau IPS-an Bu, enak lega gitu kan? Enggak, Pak. Relaksasi. Enak nian otaknya Bu ya, santai betul ya. Saya pun kayaknya enak kali segar otak saya. Aduh, enaknya menjadi IPS. Nah, berarti memang betul dulu Bu, suruhnya masuk IPS daripada masuk IPA Bu ya. Masuk IPS Pak. IPS Industri. Iya, jadi apa nih bahan mentah Industri. Saya baru kali ini enaknya belajar IPS. Saya senang sekarang belajar IPS daripada belajar IPA Bu. Sekarang. Saya dulu anak IPA Bu. Anak IPA rupanya nggak enak, anak IPS. Ya Bu ya, lanjut kita ya. Anak IPA mukanya sulto aja, ngira-ngira Tegang Pak. tegang terus. Kalau IPS enak kan gitu. Enak Pak. Murah senyum IPS. Nah, banyak senyum, banyak main-main kan. Oke Bu, kita jawab dulu nih Bu. Ilmu pengetahuan IPTEK nih Bu ya, IPTEK ya, tentang ekonomi IPTEK ini berhubungan dengan ekonominya. Ilmu pengetahuan teknologi bagian dari penunjang terjadinya globalisasi pada seluruh aspek kehidupan manusia. Adanya globalisasi menjadikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat semakin luntur. Iya, benar sekali ya. Interaksi yang terjadi dalamnya beralih pada tujuan untung dan rugi. Hal ini ditandai dengan apa Bu? Egois Pak. Iya, egois Bu ya. Jelas sekali lah nih jawabannya egois. Iya, enak di desa Bu tinggal. Kenapa di desa? Tingginya semangat gotong royong. Makanya pindah saya Bu dari kota Medan yang besar itu, pindahlah kemari yang kota kecil ya, Muara Bungu kan enak sini atau Mertubu. Ya. Oke Bu, bisa dipahamin Bu ya. Nah, gampang sekali IPS nih Bu. Nah, mending lah saya Bu. Lanjut. Apa namanya nih? Kondisi tersebut apa nih? Berbagai penemuan baru dalam teknologi menyebabkan manusia dapat menyebabkan aktivitas secara mudah dan cepat. Kemudahan yang dirasakan sangat menggantungkan bagi manusia. Berbagai kebutuhan pun dengan cepat. Kondisi tersebut bahwa perubahan sosial dalam masyarakat mendorong terjadinya integrasi, penyatuan, pembauran, ya salah ya, integrasi. Ini saya artinya. Reorganisasi, penyesuaian. Ya salah juga. Diskusi melemahnya jaringan, salah juga. Politis salah juga ya. Namanya apa? Modernisasi. Inilah pengertian modern nih, makin cepat ya Bu ya, makin cepat, makin modern ya, apalagi sekarang udah makin cepat lagi dia. Oke. Lanjut Bu. Gampang sekali Bu ya. Oke, lanjut. Ya. Oke, lanjut kita kemari. Perkembangan teknologi komunikasi seperti internet, handphone, dan lain-lain. Fenomena sosial itu. Cenderung pragmatis. Iya, tadi itu ego Bu ya. Ya. Iya, ego ya. Ego tadi namanya. Ego yang mengatakan ego ya. Enaknya di rumah aja. Kerja apa Bang? Gak ada, di rumah aja kerja. Dengan HP. Dengan HP kerja. Ya. Ada tuh kemarin berita di mana tuh
masyarakatnya lihat apa namanya itu, lihat orang nggak pernah kerja di tengah masyarakat, nggak pernah kerja bang, ya kerja di rumah aja kan. Nah, bisa zaman sekarang kerja di rumah nyantai. Lanjut kita ke soal ini, dampak positif komputer bu, apain bu?